Oke, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Pandu Patmogani, pembalap Indonesia yang terdaftar di ajang European Talent Cup 2023. Ini karena juga banyak yang nanya sih kepada saya pribadi, itu nanya, Bang, Pandu Patmogani ikutan gak sih kemarin di race Catalunya Barcelona untuk kelas European Talent Cup? Ya karena kan euforia dari RB yang juara satu kemarin kan cukup besar, dan orang jadi ingat juga ada pembalap Indonesia lainnya di European Talent Cup, yaitu Pandu Patmogani bersama SF Racing ya. Ya kalau kita buka datanya sebenarnya sih ada nama Pandu ya. Kalau kita lihat di saat praktis 1 itu Pandu berada di urutan terbawah. Ya jadi kan kalau European Talent Cup ada grup A, grup B, karena memang banyak banget pesertanya, jadi memang harus dibagi dua seperti ini. Pandu di grup A itu dia berada di posisi 27 dengan lap time 2 menit 13 detik 102 second. Ya, jadi kalau kita lihat gapnya sendiri dengan yang tercepat yaitu Maximo Quiles yang juga membalap di Red Bull Rookies Cup 2023 itu 21. Cukup banyak ya. 21 detik ya dengan Pandu Patmogani. Wah, jadi cukup jauh juga. Dan yang menarik sih kalau buat saya pribadi, di saat praktis 1 ini Pandu hanya memiliki kecepatan itu 126,0 km per jam ya. Rendah banget ya kalau kita lihat sebenarnya motornya Pandu. Tapi rekan setimnya yaitu Massimo Coppa nggak jelek-jelek amat. Dia berada di posisi 20 dari Italia itu ya, di tim yang sama SF Racing dengan lap time 1 menit 55 detik 646 145,0 km per jam ya. Jadi intinya sih motornya sebenarnya racikan SF Racing, ada tenaganya, cuma tergantung siapa yang bawa juga sih kalau kita lihat seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat di saat praktis kedua, Pandu juga ada, dia berada di posisi 27 dengan lap time 2 menit 09 detik 432 second. Ya jadi gapnya juga masih cukup jauh, itu 17,321 second dengan Maximo Quiles yang mencetak lap time tercepat 1 menit 52 detik 111. Wow. Jadi jauh juga ya, hampir ya, walaupun bisa dipangkas, tadi kan 20-an detik, ini 17 detik lah tertinggalnya, tapi masih tetap posisi terbawah di saat praktis kedua. Kalau kita lihat kembali di saat kualifikasi satunya, Pandu juga hadir, dia hanya bisa mencetak 2 menit 10 detik 356 dan top speednya itu cuma 128,6 km per jam, jadi ya rendah banget juga sih. Ya jadi rendah dan jauh lah dibanding yang lain yang di atasnya Pandu itu 143,9 km per jam ya kecepatannya. Sedangkan kalau kita lihat datanya, Pandu sudah keluar dari maksimal kualifikasi. Catatan waktunya yang minimal banget bisa lolos kualifikasi itu 1 menit 58 detik 053 ya. Pandu kan cuma 2 menit 10 detik, sedangkan di atasnya Pandu 1 menit 56 detik 468 ya. Sedangkan Maximo Quiles mencetak 1 menit 50 detik 330. Lalu kalau kita lihat kualifikasi praktis 2-nya ya. Kualifikasi 2-nya untuk grup A itu Pandu juga hadir dan dia mencetak 2 menit 10 detik 173. Jadi ya tadi saya bilang tadi masih paling rendah dan jauh banget lap time-nya. Yang tercepat saat itu Rico Salmela dengan 1 menit 51 detik 742 ya. Rico Salmela dari Finlandia yang juga tahun ini mengikuti Red Bull Rookies Cup. Otomatis dari kombinasi praktis kualifikasi grup A, Pandu ya nggak lolos ya. Jadi seperti itu, Pandu nggak lolos karena 2 kali percobaan kualifikasi grup A itu Pandu yang pertama 2 menit 10 detik 356, terus yang kedua 2 menit 10 detik 173 ya. Jadi masih bermain di 2 menit 10 detik ya, cuma beda di 3 angka terakhirnya ya. Jadi cukup jauh, dan itu gapnya 19 detik dan juga 13 detikan ya. Beginilah hasil dari si Pandu yang ikut praktis 1, praktis 2, kualifikasi A 2 kali ya, tetap nggak lolos. Dan sebenarnya nggak cuma Pandu sih yang nggak lolos, jadi nama-nama terbawah dari kualifikasi grup A ini juga, atau kualifikasi grup B juga nggak lolos. Jadi kan memang cuma sedikit yang bisa lolos dengan lap time yang tercepat dari 2 grup itu. Jadi kalau kita lihat ya, jadi hasil kualifikasinya seperti ini. Brian Uriarte pole position, Rico Salmela di posisi kedua, Guido Pini di posisi ketiga. Jadi ini pembalap dari Red Bull Rookies Cup juga ya. Terus ada Casey O'Gorman juga di posisi kelima, pembalap Red Bull Rookies Cup. Mudley di posisi ke-9, Carter Thompson
yang dari Australia yang tahun kemarin masih membalap di Asia Talent Cup bersama Veda Ega dan juga Hakim Danis juga ada di posisi ke-7. Kemudian kalau kita lihat Morelli, terus yang paling terakhir itu di posisi 30 Guy Teres. Dodo Boggio di posisi 27. Dodo ini dari Italia ya. Hakim Danis kita nggak, oh ada di posisi 17. Hakim Danis di posisi 17 ya. Jadi saya sebenarnya juga nggak nonton sih European Talent Cup karena memang ya pertama nggak ada pembalap Indonesia yang bisa lolos kualifikasi, jadi ekspektasi kita udah kebaca gitu kan seperti apa. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada yang penasaran juga, kita buatin kontennya seperti ini. Jadi informasi aja, pembalap Indonesia ada di European Talent Cup, katanya udah lolos seleksi di awal untuk bisa ikut European Talent Cup, namun sayangnya nggak lolos kualifikasi. Sudah sampai seri ini ya, udah seri Catalunya Barcelona ya, sayang juga sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau sekelas seperti Raikat Yusuf, Veda Ega Pratama, dua nama ini aja buat saya pribadi saya pegang lah, dia bisa lolos bersaing podium mungkin banget kalau dapat tim yang oke ya kan, bukan sekedar tim yang ya bisa ikut aja gitu, tapi tim yang kuat itu pasti yakin banget bisa bisa memperebutkan podium, yakin banget. Dua nama itu aja deh saya pegang untuk pembalap Indonesia yang usia yang cocok banget ikut European Talent Cup. Oke, mungkin video santai aja, video mungkin yang nggak banyak gambaran-gambaran karena memang nggak ada saya bikin rekamannya dan nggak ada foto-foto juga yang mungkin yang lain. Yang terpenting adalah buat saya pribadi informasinya sampai ke kalian dan sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.